Shalom, damai di hati. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa dalam renungan harian keluarga. Saya percaya pasti semua kita ada dalam keadaan yang diberkati, sehat dan kuat. Walaupun mungkin ada di antara kita juga yang sedang ada dalam pergumulan, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu jadi bagian hidup kita. Mari saudara mengisi hari ini, Rabu 23 April 2025 dengan renungan harian keluarga. Dan mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada lagi dalam persekutuan lewat renungan harian keluarga, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami hendak baca lagi dan merenungkan firman Tuhan. Biar kasih dan anugerah-Mu menaungi kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami supaya kami boleh memahami firman yang kiranya akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga hingga ayat 5, firman demikian. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Demikian firman. Mari merenungkan dengan tema Janganlah Ragu. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami sesuatu dan untuk mengambil keputusan. Entahkah ia berpikir dengan bijaksana untuk memahaminya sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan, atau ia ragu-ragu dan bimbang, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam keraguannya itu. Saudara, firman hari ini mengatakan bahwa begitu mendengar informasi Maria yang mengejutkan, Petrus dan murid yang lain itu segera berlari pergi ke kubur. Ada nada urgensi untuk secepatnya memeriksa kebenaran berita yang disampaikan Maria. Nah, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu tiba lebih dahulu. Nah, meskipun begitu, ia hanya menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk sampai ke dalam. Nah, ada dua alasan. Yang pertama, ia khawatir bahkan takut jika ada sesuatu yang aneh atau menakutkan muncul tiba-tiba. Yang kedua, karena ia mengingat aturan tahir najis dalam hubungan atau dalam hukum Yahudi, sehingga ia tidak mau menyentuh tubuh orang yang sudah mati. Nah, jika alasan kedua yang dipakai, maka ia sama seperti Maria yang masih memegang adat istiadat, tradisi, dan hukum Yahudi yang juga menghalangi untuk memahami sungguh-sungguh pengajaran Yesus Kristus. Sehingga meskipun rasa ingin tahunya sedemikian besar, namun ia ragu-ragu untuk masuk. Nah, barulah setelah Petrus masuk, ia kemudian menyusul masuk dan melihat apa yang ada di dalam kubur. Nah, ketakutan, ikatan yang berlebihan pada adat istiadat, dan ketidakmengertian pada isi kitab suci menimbulkan keraguan yang menghalanginya untuk menyaksikan dan memahami kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, firman hari ini juga mengingatkan atau mengajarkan orang Kristen untuk tidak ragu sedikit pun tentang kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan setiap hari, kita juga sering memang ragu-ragu. Karena itu firman hari ini mengajak keluarga Kristen, kita semua untuk tidak ragu-ragu. Sebab keraguan akan menghalangi kita untuk mengerti, memahami makna peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan percaya kepadanya.
Karena itu kebangkitan Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti, bukan mengandai-andai. Ini adalah pokok pengakuan iman gereja. Janganlah meragukannya, tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh percaya kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa benar Yesus bangkit, mengalahkan maut, menang dan memberikan kepada kami semua pengampunan dari dosa dan keselamatan. Karena itu kami menjawab keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami ini dengan hidup percaya dan melakukan berbagai hal yang benar di dalam kehidupan ini. Kami melakukan kebaikan, kami melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Kami menjauhkan diri dari hal-hal yang mengakibatkan kami jatuh dalam dosa. Tapi kami selalu berkomitmen tentu dalam tuntunan dan pernyataan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka sertai kami pribadi dan keluarga, sertai kami semua dalam melaksanakan panggilan kami masing-masing dengan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan, tetapi juga dengan pelayanan kami sebagai orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kebenaran firman, kebenaran Injil, bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit, bahkan naik ke sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati kehidupan keluarga kami, berkati usaha pekerjaan yang kami tekuni di dalam Engkau, berkati apa yang sudah menjadi harapan impian kami, yang tentunya itu ada dalam kehendak dan kendali Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami, cucu kami, hidup senang, hidup bahagia oleh karena kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semua. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, berkati badan pekerja, berkati komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, pegawai kostor, semua kami diberkati perangkat pelayanan yang ada di jemaat Maranatha Pastaten, bahkan yang ada di jemaat-jemaat wilayah pelayanan KEMIM. Karena itu berkati gereja-Mu ya Tuhan ini, agar terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Para pemimpin kami disertai dan diberkati oleh Tuhan, dapat melaksanakan panggilan pelayanan seturut kehendak Tuhan, sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi berkaitan dengan pelayanan ini. Berkati juga pemerintah kami, biarlah mereka dipakai Tuhan melaksanakan panggilan mereka sebagai pemerintah dengan baik, dengan arif, dan bijaksana. Berkati semua yang mendengarkan renungan harian keluarga ini dimanapun berada dalam keadaan apapun mereka. Berkati ketika sedang mencari pekerjaan, ketika sedang membina hubungan rumah tangga, pacaran, persahabatan, semua ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau jaga, lindungi, dan pelihara kami. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Jangan lupa share, like, komen. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.